tidak ada cara lain untuk saudara definisikan ulang hidup saudara kecuali waktu saudara mendengar firman. Amin. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, saudara sedang kembali diposisikan mengikuti jalan yang Tuhan mau. Gitu. Nah, setiap kali firman datang, setiap kali kebenaran-kebenaran dilepaskan, itu memposisikan kita kembali pada rancangan Tuhan, kepada tujuan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah merancang masa depan. Kalau besok kau mau jadi polisi yang bagaimana, ya kan? Kau mau jadi PNS yang bagaimana. Ingat, beda antara cita-cita dan tujuan Tuhan. Ingat, tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak ada lain, yaitu supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus itu bukan cara jalan kita, penampilan kita, cara berpakaian kita, bukan. Tapi yang namanya serupa dan segambar dengan Kristus. Artinya begini, kita mengikuti setiap model, setiap pola kehidupan yang ingin Tuhan nyatakan dalam kita. Sehingga orang hanya bisa melihat Kristus kalau mereka melihat hidup kita. Halo, itu yang namanya serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi serupa dan segambar dengan Kristus itu bukan model kita sendiri yang tentukan. Tapi apakah orang sudah melihat kita ini sama dengan Kristus atau belum? Ya kan? Banyak dari bilang, ya serupa dan segambar dengan Kristus. Siapa yang menentukan kau serupa dan segambar dengan Kristus? Kalau sampai kau berjalan, orang bilang, wih persis dengan Yesus ya. Itu baru bilang. Bukan persis dengan Yesus itu bisa bikin mujizat. Halo? Itu Yesus lain. Nah, yang bisa menilai kita menjadi serupa dengan segambar dengan Kristus itu orang lain. Bukan kita sendiri yang mengaku-ngaku. Tapi kita harus tunjukkan, harus buktikan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Kristus. Oke. Dalam perjalanan kita, tanpa kita sadari kita diinspirasi oleh dua input yang mempengaruhi kita. Yang pertama itu input kerajaan Allah, dan yang kedua input kerajaan angkasa atau kerajaan dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka ini, kalau bahasa Inggris bilang disobedient. Orang-orang yang tidak taat. Seringkali kita pikir orang durhaka itu kalau misalnya dia ambil batu, dia lempar dia mama, kepala pizza, itu anak durhaka. Bukan. Yang tidak taat pada firman itu Alkitab bilang durhaka. Mendurhakai. Artinya tidak lagi mengikuti ketaatan-ketaatan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya share, saya bagikan buat kita hari ini. Yang pertama, saudara harus tahu mendefinisikan tentang wilayah teritorial. Yang disebut dengan wilayah teritorial atau wilayah kekuasaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Apakah itu kita bisa mempengaruhi wilayah itu? Ataukah wilayah itu mempengaruhi hidup kita? Ingat, setiap kita, Tuhan itu memberi kepada kita kuasa. Setiap kita, Tuhan berikan kepada kita wilayah kekuasaan. Misalnya contoh begini. Rumah tangga atau keluarga, itulah domain. Itulah wilayah kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita masuk di dalamnya. Ada orang yang masuk dalam keluarga begitu penuh dengan sukacita. Amin. Itu tandanya bahwa dia berkuasa atas domain keluarga itu. Tapi kalau nanti dalam perjalanan rumah tangganya, lalu kemudian laki bini bakalai sampai surat nikah dia robek, itu pertanda bahwa dia tidak men-take over domain itu. Itu wilayah kekuasaan yang Tuhan kasih buat dia, tapi dia babak belur di situ. Halo, paham ya? Tuhan percayakan saudara jadi pegawai negeri. Tapi kemudian saudara babak belur di situ, kerja malas-malas, kerja tapi hutang banyak, gaji 7 koma, tahu gaji 7 koma? Tanggal 7 sudah koma, sudah kembang kempis, gitu. Itu artinya bahwa dia tidak berkuasa atas wilayah teritorial yang Tuhan berikan bagi dia.